Selamat pagi, shalom papa mama, opa oma. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga adik-adik, papa mama, oma opa selalu baik ya, amin. Nah adik-adik, sekarang udah 2021, tapi corona masih aja ada, sehingga kita masih tetap menjalankan ibadah secara online. Untuk itu adik-adik di rumah jangan malas-malasan ya untuk ikut ibadah online. Adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa yang udah kangen kan kakak sekolah minggu? Ayo siapa? Pasti ya semuanya udah pada kangen sama adik-adik. Kakak-kakak di sini juga udah kangen sama adik-adik semua. Kakak-kakak di sini berdoa supaya corona cepat berakhir, terus kita bisa ketemu lagi deh. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita mau berdoa dulu nih. Udah siap belum untuk berdoa? Pasti udah siap ya. Duduk baik-baik, terus lipat tangannya, tutup matanya, nanti ikutin kata-kata Kak Ana ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Bapak terima kasih Bapa untuk perlindungan-Mu. untuk perlindungan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Tuhan, sekarang kami memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati, sehingga sekolah minggu kami berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita mau mengangkat pujian. Kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Buktinya saat ini kita sudah memasuki tahun 2021, tapi Tuhan Yesus masih memberikan kita nafas kehidupan, masih memberikan kesehatan, sehingga kita mau bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu kita mau menyanyikan pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku.
setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekarang Kak Ana mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Nah adik-adik, sekarang kita menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Apapun keadaan kita saat ini, tetap kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Karena jalan bersama Tuhan Yesus selalu ada sukacita. Untuk itu kita menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulang dari awal Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ulang dari awal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik Pratama Madya, selamat pagi. Apakah adik-adik Pratama Madya di rumah sudah pada siap untuk belajar firman Tuhan? Kakak yakin semuanya sudah siap dan semangat ya adik-adik. Nah, tapi supaya kita lebih siap lagi, Kak Santi mau ngajak adik-adik untuk ambil Alkitabnya terlebih dahulu ya adik-adik. Buat adik-adik yang belum menyediakan Alkitabnya di dekat adik-adik, boleh ambil dulu ya adik-adik. Nanti adik-adik boleh pause dulu videonya. Nanti setelah ambil Alkitabnya, boleh dilanjutin lagi. Oke adik-adik, siap semuanya? Siap ya? Nah, sekarang kita akan memulai belajar firman Tuhan kita dengan berdoa. Kak Santi akan berdoa untuk kita ya. Semuanya ambil sikap berdoanya, fokus. Kita mau tenangkan diri supaya kita mampu belajar firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang boleh menjaga kami hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan ajari kami dan beri kami hikmat supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Oke, adik-adik Pratama Madya, apakah adik-adik di rumah ada yang tahu kita mau belajar tentang apa hari ini? Kayaknya belum ada yang tahu ya. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Apakah adik-adik Pratama Madya sebelumnya pernah dengar kalimat itu? Kakak yakin pernah ya adik-adik. Nah, jadi sekarang kita mau belajar tentang itu adik-adik. Untuk pertama sekali, kita akan membaca di Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 20
sampai 28. Adik-adik yang Madia, kakak yakin semuanya sudah pada bisa ya untuk buka Alkitabnya. Nah, mungkin adik-adik yang Pratama Madia masih ada yang kesusahan, boleh minta tolong bantuan papa atau mama atau kakak, siapapun di rumah yang bisa membantu adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Oke, kakak ulang sekali lagi. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Oke, semuanya sudah buka Alkitabnya. Kita mau baca bersama-sama ya adik-adik. Kak Santi baca di sini, adik-adik baca di rumah. Oke, siap semuanya? Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya adik-adik. Kakak hitung 1, 2, 3. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, adik-adik kira-kira sampai di sini apakah adik-adik mengerti firman Tuhannya? Nah, sekarang Kak Santi akan jelaskan sedikit ya adik-adik. Dikatakan di ayat 26, Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Maksudnya, Tuhan Allah menciptakan kita, manusia, baik Kak Santi, ataupun adik-adik di rumah, atau papa dan mama, dan semua manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, Tuhan Allah menciptakan kita memiliki kemiripan atau kesamaan dengan Tuhan. Bukan hanya dari bentuk wajah kita atau bentuk tubuh kita, tetapi Tuhan menciptakan kita dengan kita memiliki perasaan, pikiran, dan akal budi adik-adik. Dan yang paling utama, Tuhan menciptakan kita dengan akal budi. Akal budi artinya pikiran kita yang mengarahkan kita untuk selalu berbuat baik dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik. Nah, tapi selain itu, adik-adik tahu nggak kalau kita sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa dan paling berharga adik-adik. Selain tadi Tuhan ciptakan kita dengan akal budi, Tuhan juga menciptakan kita ketika semuanya sudah tersedia. Nah, adik-adik masih ingat nggak? Manusia itu diciptakan pada hari keberapa? Ayo, masih ingat nggak adik-adik penciptaan? Ayo. Kakak yakin adik-adik Pratama Madia adalah adik-adik yang pintar dan rajin belajar firman Tuhan. Dan kakak yakin adik-adik di rumah tahu kalau manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Betul sekali adik-adik, kita diciptakan atau manusia diciptakan pada hari yang ke-6, di mana semua ciptaan Tuhan yang lain sudah Tuhan ciptakan dan Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan sebelum kita diciptakan adik-adik, misalnya udara, air, tumbuhan, hewan, untuk makanan kita Tuhan sudah sediakan sebelum Tuhan menciptakan kita adik-adik. Maka dari itu kita menjadi ciptaan Tuhan yang paling istimewa dan berharga di mata Tuhan. Nah adik-adik, apakah dengan semua keistimewaan itu sama ketika Tuhan sudah menciptakan kita berharga? Apakah dengan semua itu kita bebas melakukan apa saja? Oh tidak ya adik-adik, tadi di firman dikatakan, kita lanjut lagi ya, kita mau kembali ke firman Tuhan yang mengatakan baiklah kita menciptakan manusia
menurut gambar dan rupa kita, supaya di sana dikatakan supaya artinya manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah karena mempunyai tujuan adik-adik. Jadi tujuannya dikatakan di sana supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, artinya dikatakan di sana supaya mereka berkuasa. Berkuasa bukan berarti kita sesuka hati kita ya adik-adik, tapi kita mampu merawat, menjaga, dan memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya, memelihara lingkungan sekitar kita adik-adik. Tapi selain itu juga kita harus bisa menghargai dan menyayangi atau mengasihi sesama kita, karena di mata Tuhan itu kita sama adik-adik, kita sama-sama istimewa dan berharga. Jadi kita harus belajar mengasihi dan menghargai sesama kita. Nah, adik-adik, selain tadi menjaga, merawat, memelihara lingkungan sekitar kita, juga menghargai atau menyayangi sesama kita, kita juga boleh menunjukkan kalau kita segambar dan serupa dengan Allah melalui perbuatan kita adik-adik, di mana perbuatan kita atau kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan adik-adik. Kita melakukan segala sesuatu aktivitas kita yang membuat Tuhan senang. Nah, adik-adik boleh belajar loh dari Galatia 5 ayat 22 tentang bagaimana kita bisa menunjukkan kalau kita itu segambar dan serupa dengan Allah, yaitu di sana dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri adik-adik. Nah, dengan melakukan itu semua yang tadi kakak katakan ada 9 buah roh, dengan melakukan itu kita bisa menunjukkan kalau kita itu segambar dan serupa dengan Allah adik-adik. Nah, adik-adik boleh belajar loh dari Galatia 5 ayat 22 tadi adik-adik. Dengan melakukan semua buah roh yang tadi kakak sebutkan ada 9, adik-adik sudah bisa menunjukkan kalau kita itu segambar dan serupa dengan Allah melalui perbuatan kita adik-adik. Nah, firman kita sudah selesai ya adik-adik. Tapi Kak Santi berharap adik-adik bisa menunjukkan kalau kita segambar dan serupa dengan Allah melalui perbuatan adik-adik. Jadi melalui ayat hafalan yang tadi kakak katakan, adik-adik bisa mengingat hal apa yang harus adik-adik lakukan supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Oke adik-adik, kakak tunggu ya ayat hafalannya Galatia 5 ayat 22. Oke, semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi cara kita untuk menunjukkan bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita juga selalu mengingat bahwa kita itu serupa dan segambar dengan Allah adik-adik. Kita itu istimewa, kita berharga di mata Tuhan. Oke adik-adik, semuanya siap? Kakak tunggu ya ayat hafalan adik-adik di grup Sekolah Minggu GKNF. Siap? Oke, nah sekarang firman Tuhan kita sudah selesai adik-adik. Kita akan berdoa untuk menutup firman kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kak Santi akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami juga berterima kasih Bapa karena Tuhan sudah menciptakan kami segambar dan serupa dengan Allah. Bapa, kami mohon biarlah kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat menunjukkan bahwa kami segambar dan serupa dengan Allah melalui perbuatan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yaitu dengan tema serupa dan segambar dengan Allah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik sekali. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Untuk itu, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menciptakan kita sangat spesial. Untuk itu, kita mau menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik adik-adik, ibadah kita udah mau selesai nih. Tapi Kak Ana mau menyampaikan pengumuman dulu ya. Nah, adik-adik, tanggal 13 kemarin ada yang ulang tahun loh. Kira-kira siapa ya? Langsung aja deh Kak Ana sebutkan, yaitu Ibi. Yeay! Adik-adik, sekarang kita menyampaikan kepada Ibi selamat ulang tahun. Tapi adik-adik bangkit berdiri dulu ya. Kita mau menyampaikan selamat ulang tahun buat Ibi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Ibi. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk Ibi yang ulang tahun dan juga mau menutup ibadah kita. Untuk itu Kak Ana meminta tolong sama Kak Zirni untuk tutup kita dalam doa. Sekalian berdoa untuk Ibi ya Kak. Oke, adik-adik dan teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita tunduk kepala dan tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baik Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa beribadah, sehingga kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang memberkati kami dan menguatkan kami. Dan kami banyak belajar menjadi orang yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin berdoa juga buat teman kami, Ibi yang sedang berulang tahun, tanggal 13 kemarin ya Tuhan. Tuhan semoga penambahan 1 tahun usia yang Tuhan berikan ini menjadikan dia pribadi yang takut akan Tuhan dan menjadikan dia anak yang taat akan orang tua dan juga anak yang rajin dan anak yang selalu dengar-dengaran orang tua. Kami berdoa juga buat Ibi supaya kedepannya bisa menjadi orang yang sukses dan orang yang dibanggakan oleh banyak orang. Nah, pada saat ini kami akan berdoa buat kami pulang. Tuhan jaga kami, sertai kami, dan juga jaga sertai kakak-kakak kami yang melayani kami Tuhan walaupun lewat online, tapi kami percaya ini adalah sebuah ajaran yang dapat menyenangkan hati kami. Semoga kami dapat berkat ini bisa menjadikan kami kekuatan bagi pertumbuhan rohani kami. Haleluya, Tuhan Yesus, amin. Yeay, terima kasih Kak Zil. Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Sampai jumpa di minggu depan lagi ya. Dadah.